Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipa Nurholipah, NIM 110118000314. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa, kelas 2O Manajemen, mata kuliah Ekonomi Makro. Dosen pembimbing Dr. Andes Dian Sudiantini, SPD MPD. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi teori Keynesian dan neo-Keynesian. Indikator penting pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat meningkat distribusi pendapatan yang baik semakin merata. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjadi tahap kemajuan selanjutnya. Kesempatan kerja dan produktivitas serta distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dikatakan semakin sejahtera jika output per kapita meningkat. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong munculnya teori-teori pertumbuhan ekonomi klasik. Pada teori klasik ini menekankan pada masyarakat atau rakyat lebih bisa kreatif dalam mengembangkan perekonomiannya karena mereka lebih efisien dan tidak serumit apa yang dikembangkan oleh pemerintah. Teori klasik tidak mengikuti serta campur tangan pemerintah. Neoklasik. Pandangan teori ini rasio modal output atau kapital rasio dapat berubah-ubah menghasilkan sejumlah output tertentu. Dapat digunakan kombinasi modal yang digunakan, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit dan sebaliknya. Unsur utama dalam modal pertumbuhan neoklasik adalah perubahan teknologi. Keynes. Teori Harold Domart mempunyai asumsi perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan serta penuh atau full utilization. Perekonomian terdiri dari dua sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Besarnya tabungan masyarakat profesional dengan besarnya pendapatan nasional. Kelebihan pada teori Keynes adalah mampu mengatasi pengangguran dan ketidakmerataan pendapatan. Peran pemerintah untuk menurunkan pajak, adanya unsur-unsur pemerintah swasta. Teori ini juga mampu mengetahui gejala-gejala inflasi. Liberalisme atau kapitalisme yang dikembangkan oleh Adam Smith adalah sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-dasar ekonomi persaingan bebas yang diatur oleh invisible hard atau pendapatan pasar. Pemerintah hanya bertugas melindungi rakyat, menegakkan keadilan dan menyiapkan saran dan prasarana kelembagaan umum. Komunisme atau sosialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx adalah pada hakikatnya sistem ekonomi yang memberikan kebebasan negara untuk ikut campur dalam urusan perekonomian. Mushab neon klasik berusaha memperbaiki argumen-argumen dari liberalisme atau kapitalisme oleh Adam Smith dan komunisme atau sosialisme Karl Marx dan lebih banyak membahas tentang pendekatan marginal. Perbandingan antara teori ekonomi dan teori klasik atau Keynesian. Teori klasik. Pada pasar barang tidak mungkin ada kelebihan atau kekurangan produksi.
produksi total masyarakat, kebutuhan total masyarakat atau full employment level of activity. Landasan berpikirnya hukum Say. Supply creates its own demand. Harga umum fleksibel. Setiap proses produksi mempunyai dua akibat, menghasilkan output dan memberikan penghasilan. Semua penghasilannya dibelanjakan di pasar barang. Tidak perlu campur tangan pemerintah. Pada pasar uang menganut teori kuantitas uang. Uang hanya untuk transaksi, penawaran uang hanya ditentukan oleh pemerintah. Keseimbangan dalam pasar uang. Di pasar tenaga kerja, tingkat upah fleksibel lebih full employment, tidak perlu campur tangan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Teori Keynesian. Pada pasar barang dapat terjadi kelebihan atau kekurangan produksi, tidak selalu mencapai full employment. Landasan berikutnya tidak menerima hukum Say. Harga umum rigid sama dengan pendapatan klasik, tidak sama penghasilan dibelanjakan, ada sebagian yang ditabung, perlu ikut campur tangan pemerintah. Pada pasar uang terdapat 3 motif memegang uang. 1. Untuk transaksi. 2. Jaga-jaga. 3. Spekulasi. Penawaran uang ditentukan oleh pemerintah. Di pasar tenaga kerja, tingkat upah rigid, tidak selalu full employment, perlu campur tangan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Teori maupun sistem ekonomi yang dirancang oleh para ahli dimaksudkan untuk mengatasi krisis atau masalah. Dengan perkataan lain, teori akan bermanfaat pada suatu situasi, kondisi, dan masalah tertentu. Cukup sekian kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.